Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD, menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 16 Juli 2020, Injil hari ini diambil dari Matius bab 11 ayat 28-30. Kita diingatkan bahwa barang siapa datang kepada Tuhan, maka ia akan memberikan kelegaan kepadanya. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu. Terima kasih atas ajakan dan peringatanmu bahwa barang siapa datang kepadamu, Engkau akan memberikan kelegaan kepadanya. Tuhan, gerakkanlah hati dan pikiran kami agar selalu datang kepadamu kapan saja. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 11 ayat 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah datanglah kepada Tuhan, maka Ia akan memberi kelegaan kepadamu. Pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2003, saya sempat bertamu di kamar seorang pastor SVD yang berumur 93 tahun. Pada tahun 80-an ia diserang kanker ganas. Dokter katakan kepadanya bahwa kankernya tidak bisa disembuhkan. Karena itu dia harus siap sedia, sebab dalam waktu dekat Tuhan akan menyambutnya. Mendengar pemberitahuan itu, Pastor Mikael namanya, menyiapkan dirinya dengan baik. Selain persiapan rohani, ia juga menyiapkan kamar tidurnya dengan baik. Sebelum saya meminta dia untuk menceritakan sedikit pengalaman hidupnya, saya menyampaikan apa maksud kedatangan saya ke sore hari itu. Saya meminta dia untuk menjadi bapa pengakuan saya. Dengan senang hati dia menerima permintaan saya. Sekali sebulan saya datang kepadanya. Suatu waktu saya bertanya kepadanya, Pater, apa saja rahasia hidupmu? Saya amati Pater selalu rapi, masih bisa jalan-jalan dan mendengar pengakuan di Kapel Agung, dan masih aktif membaca buku. Kamar Pater juga selalu rapi dan bersih. Dengan polos dia menjawab, saya ini pasien kanker. Tahun 1984, dokter saya sudah katakan bahwa kankerku tidak akan sembuh. Saya hanya menanti hari kematian saya. Karena itu saya melihat setiap hari baru sebagai hari terakhir dalam hidup saya. Dari saat itu sampai sekarang, saya sudah menyerahkan hidup saya pada Tuhan dan sudah katakan pada Tuhan bahwa saya siap menghadapi Dia kapan saja. Itulah alasan mengapa saya selalu siap dan hidup teratur. Perkataan Tuhan sudah menjadi pegangan saya. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kutipan Injil ini sungguh sudah menjadi inspirasi dan dihayati oleh Pater Mikael. Penyerahan diri secara total kepada Tuhan dan mengamalkan apa yang diajarkan Kristus sudah menyembuhkan kankernya. Tetapi walaupun sudah merasa sembuh, Pater Mikael tetap siap sedia menyambut kedatangan Tuhan. Setiap hari dengan berdoa
mendengarkan orang yang datang mengaku dosa, dan membersihkan kamarnya. Pater Mikael dipanggil Tuhan pada umur 105 tahun. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, apakah Anda sudah pernah alami kelegaan sesudah Anda datang beristirahat dalam Kristus? Apa kesulitan Anda pada waktu itu? Apakah kesulitan itu sungguh membuat Anda merasa sangat lelah? Bagaimana perasaan Anda sesudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan? Sabda Tuhan akan selalu menjadi kenyataan kalau kita sungguh percaya dan jalankan apa yang disabdakan Tuhan dalam hidup harian kita. Tuhan akan selalu memenuhi janjinya. Perwujudan janji Tuhan sangat tergantung pada sikap manusia. Kalau manusia selalu menerima dan menjalankan apa yang diajarkan Tuhan, maka sudah pasti Tuhan akan memberi kelegaan kepada manusia. Tetapi kalau manusia acuh tak acuh dan tidak menjalankan apa yang diminta Tuhan, maka mujizat pun tidak akan terjadi. Mujizat terjadi kalau ada kerjasama dari dua belah pihak antara manusia dan Tuhan. Yesus sendiri sudah katakan kepada orang sakit yang membutuhkan penyembuhan, "Apakah engkau percaya?" "Ya Tuhan, saya percaya." Kemudian Yesus katakan, "Imanmu sudah menyelamatkan engkau." Itu berarti ada kerjasama antara manusia dan Tuhan. Tuhan membutuhkan penyerahan diri secara total dari pihak manusia. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, datanglah kepada Tuhan yang akan memberi kelegaan kepada kita. Berdoalah selalu agar iman dan perbuatan kita selalu bertumbuh subur dan selalu kita hayati dalam hidup harian kita. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus dari saudara-saudari kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.